pesisir pantai utara Sumatera, Aceh Utara. Museum Islam Samudra Pasai merupakan museum Kabupaten Aceh Utara yang dibangun untuk menampilkan ragam koleksi tinggalan sejarah kebudayaan Islam Sumatera atau lebih dikenal dengan Samudra Pasai. Museum ini dibangun secara bertahap mulai tahun 2011 sampai tahun 2016. Diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Utara dan terbuka untuk umum. Bangunan museum ini memiliki luas 2.850 meter persegi, berada di Gampung atau Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah bagian dari lahan Komplek Monumen Islam Samudra Pasai yang memiliki luas total 7,5 hektar. Untuk menuju ke lokasi museum, pengunjung bisa menggunakan Jalan Nasional Medan Banda Aceh dan masuk ke Jalan Malikus Saleh hanya berjarak kurang lebih 5 km dari pusat perdagangan di Kota Gedung. Lokasi gedung museum ini pun berada tidak jauh dari komplek makam Sultan Al-Malik As-Salih, pendiri Kerajaan Islam Samudra Pasai yang dikenal luas oleh masyarakat Asia Tenggara masa itu. Biaya pembangunan museum diambil dari dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Utara yang juga dialokasikan secara bertahap sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. Konsep bangunan museum ini bergaya kubah yang direplik dari gaya bangunan pada abad ke-13 Masehi ketika Kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri. Struktur bangunan museum ini juga dipenuhi dengan replika-replika kandil yang terdapat pada setiap tiang pagar dan motif di beberapa sisi dinding museum. Ornamen kandil adalah ciri khas Islam Samudra Pasai yang telah diperlihatkan pada beberapa makam. Salah satu yang terkenal adalah makam Sultanah Nahrasyah. Bukti-bukti arkeologis itu telah mengilhami para arsitek museum untuk menempatkan bentuk kandil atau miskah sebagai gaya bangunan. Ahli sejarah menyebut bahwa miskah atau kandil bermakna penerang, istilah yang diperuntukkan kepada alim ulama dan tokoh-tokoh Islam. Gedung museum ini terlihat jelas dari jalan utama. Pengunjung akan sampai ke gerbang dan menuju ruang lobi yang akan memperlihatkan beberapa petugas museum. Di dalam museum dipamerkan sejumlah koleksi dan terbagi menurut kategorinya masing-masing: historika, filologika, kramologika, numismatika, dan etnografika. Di sini kita bisa menyaksikan berbagai koleksi artefak tinggalan sejarah Samudra Pasai, masa Kerajaan Aceh Darussalam, serta terdapat juga benda budaya yang lazim digunakan masyarakat Aceh Utara, khususnya pada abad ke-19 sampai 20 Masehi. Di ruang masuk pertama, terdapat sebuah peta besar, memperlihatkan sebaran nisan bersurat tipologi Samudra Pasai dari seluruh pulau Sumatera. Di antara yang sudah terdata, dimulai dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kota Banda Aceh, hingga ke wilayah Lamno, Aceh Jaya. Tepat di bagian depannya, terdapat pula artefak bekas bangunan yang berusia lebih dari 500 tahun. Lempengan pondasi yang terbuat dari batu laterit, struktur batu bata merah, dan batu umpak atau batu penyangga tiang dari konstruksi kayu. Kemudian, ada juga pajangan gambar-gambar makam milik penguasa tertinggi era Samudra Pasai. Ini adalah nisan para sultan yang diambil dari 3 komplek kesultanan. Makam-makam ini berada di Kampung Beringin, Kutakrung, dan Kampung Mecat, Blangme, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Semuanya masih bisa kita saksikan keberadaannya hingga saat ini. Foto jajaran para sultan yang berjumlah 18 orang tersebut diurut berdasarkan paling awal sampai akhir masa pemerintahannya.
Ruang pamer koleksi ini dinamakan dengan nama Taman Para Sultan, merujuk pada salah satu epitaf dari nisan seorang sultan yang tertulis Ar-Raudhah Al-Munawwar li Sultan, yang bermakna taman yang bercahaya bagi sultan. Ini adalah replika atau salinan artefak asli batu nisan milik tokoh penting Samudra Pasai abad ke-14. Secara jelas memperlihatkan nisan atau monumen kubur. Monumen aslinya terbuat dari batu pualam atau batu marmer yang didatangkan dari Kesultanan Delhi, India. Replika pertama adalah milik keturunan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur Al-Mutasir Billah Amirul Mukminin bernama Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Di Samudra Pasai, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri zaman Sultan Zainal Abidin I. Dan replika terakhir adalah milik seorang tokoh keturunan Persia bernama Naina Husamuddin bin Naina Amin. Pada salah satu bagian nisan pusaranya terpahat syair sufi Persia terkenal abad ke-13, yakni Sa'di As-Sirrazi. Lokasi pusaranya berada di Kampung Pi, Kecamatan Samudra. Sebuah kerajaan pasti memiliki mata uang yang sah. Di sini dipamerkan beragam koin yang terbuat dari emas, timah putih, dan timah hitam. Yang pertama adalah dirham, yang terbuat dari emas. Setiap keping dirham dicetak atas nama sultan yang memerintah kala itu. Kemudian ada keuh. Koin ini terbuat dari timah hitam, serta media barter yang diduga berasal dari kerajaan Palembang. Gerabah dan keramik juga menjadi salah satu bukti bahwa selain sebagai pusat dakwah Islam, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Secara umum, koleksi fragmen gerabah dan keramik dibagi ke dalam dua kelompok. Gerabah lokal serta keramik impor. Beberapa di antaranya berasal dari mancanegara seperti keramik dari masa dinasti Yuan dan Ming di Cina, Hindia, Sri Lanka, Thailand, dan juga Arab Saudi. Memasuki ruang koleksi perhiasan, ragam aksesoris zaman Samudra Pasai diperlihatkan di sini. Di antaranya adalah aneka manik-manik, baik yang terbuat dari batu mulia, batu akik, manik-manik merah bata khas Samudra Pasai, hingga manik-manik kaca Indo-Pasifik. Ada juga bahan baku dan pecahan bekas pengolahannya. Koleksi lain yang bisa kita lihat adalah manuskrip Mushaf Al-Quran. Mushaf ini berukuran 32 x 22 cm. Dari berbagai jenis koleksi yang dipamerkan, di museum ini juga terdapat ruangan bibliografi menampilkan rekam jejak historiografi Samudra Pasai lewat warisan bibliografi yang dihasilkan di masa lampau. Yang paling menarik, kita bisa menyaksikan sebuah foto surat Sultan Zainal Abidin pada abad ke-15. Surat ini dikirim kepada Kapitan Moore, perwakilan Raja Portugis di Malaka. Koleksi historis dari ruang bibliografi ini adalah sebuah wujud upaya untuk menuntut peneliti ke berbagai sumber referensi, serta dapat membangun kerangka pemikiran ilmiah dan minat ilmu pengetahuan tentang sejarah Islam.
Berbagai koleksi telah diperlihatkan di dalam ruang pamer museum ini. Ketika beranjak keluar, kita masih bisa melihat peralatan adat, senjata, dan alat musik. Salah satunya adalah Rapai Pase. Alat musik ini telah dicatatkan sebagai warisan budaya atau heritage yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara.